Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar wa huwal azizul jabbar, khaliqul jannati wan nar wal laili wan nahar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil mukhtar wa ala alihi wa sahbihi al-akhyar. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim, sadaqar rasuluhun nabiyul karim, wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ketua BKM Masjid Baitur Rahman yang sama kita muliakan beserta seluruh pengurus jajaran yang hadir pada malam hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua saya, para alim ulama, para tuan guru semua yang mohon maaf tidak mampu saya sebutkan satu persatu nama, gelar, pangkat, jabatan. Insyaallah kita semua yang berhadir di tempat ini, tempat yang mulia ini, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama kembali mari kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya mari kita berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang istiqomah berselawat, kita yang istiqomah mengamalkan sunnah-sunnah baginda Nabi dalam kehidupan kita sehari-hari, insyaallah kita akan mendapat syafaat yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan kaji kita masih seputar yang berkaitan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kali ini yang akan kita bahas adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dulunya bermaksiat namun pada akhirnya dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka itu menjadi ahli surga, Pak. Ada tiga sahabat, tiga sosok yang akan kita bicarakan pada malam hari ini. Pertama Malik bin Dinar, yang kedua Damrah bin Jundub, yang ketiga adalah Nuaiman. Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ada seorang sahabat Nabi namanya Sahal. Sahal itu kan biasa kita berdoa dengan doa sahal doa ya, yang maknanya itu mudah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Itu sahla mudah artinya. Jadi supaya urusan ibu-ibu mudah, itu banyaklah doa dengan doa ini. Nah, begitulah kira-kira. Jadi mudah-mudahan sesulit apapun persoalan kehidupan kita, kalau kita berdoa dengan doa ini, insyaallah Allah akan mudahkan. Kalau anak-anak, adik-adik yang masih remaja atau masih anak-anak ini mau ujian, baca doa ini. Mudah-mudahan kalian akan mudah menjawab soal, dengan catatan belajar malamnya ya kan. Jangan pula kalian tak belajar malam, gitu siang mau ujian Mbak, baca doa itu. Dibilangnya pula doa, ustaz tuh menipu aja kerjanya, ustaz tuh menokoh aja kerjanya. Padahal dia sendiri yang tak belajar. Nah, jadi harus dibarengi dengan ikhtiar. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak semuanya yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Sahal ini punya teman, ya, punya teman, temannya itu bernama Malik bin Dinar. Malik itu raja, Pak. Dinar itu uang, piti, pulus. Malik bin Dinar artinya raja anak uang. Ah, itu dia. Tapi ini ada kejadian
yang barangkali ini Malik bin Dinar, mohon maaf. Ini salah seorang sahabat yang kerjanya maksiat terus, Pak, tidak berhenti-henti. Kalau udah membunuh orang, bukan hanya 1-2 orang yang dibunuhnya, Pak, tapi melainkan puluhan. Bahkan luar biasa, banyak yang dibunuh. Kalau udah minum minuman keras, luar biasa. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kalau udah berzina, luar biasa. Jadi kerjanya maksiat aja. Jadi satu ketika beliau ini kan memiliki anak. Anaknya tuh masih kecil, masih imut. Dan biasanya kalau anak kecil, kondisinya beliau tuh masih sayang-sayangnya dengan anaknya. Begitulah kira-kira. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu ketika ini karena takdir Allah, ajal pun menjemput anaknya. Yang ketika itu dalam kondisi masih sangat disayang-sayang oleh Malik bin Dinar sebagai seorang ayah atau orang tua. Gitulah kita katakan. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Malik bin Dinar pun termenung, Pak. Dia termenung. Kenapa? Karena setiap hari atau saban hari yang dia lakukan itu maksiat terus. Dia suka bunuh, dia suka minum minuman keras, dia suka berzina. Pokoknya dia maksiat kerjanya. Hingga akhirnya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meninggal anaknya, makinlah suntuk kepalanya. Yang dulunya dia minum misalnya sikit, setelah anaknya meninggal, maka dia jadi sikit-sikit mabuk. Kalau dulu mabuknya sikit, tapi setelah anaknya meninggal, sikit-sikit mabuk. Jadi mabuk aja kerjanya, tidak selesai-selesai. Hingga akhirnya dia merenung. Kenapa dia merenung? Karena barangkali dia mulai merasa bahwa hidupnya itu mulai tak terarah. Maksiat aja kerjanya, mabuk-mabukan aja kerjanya, berzina aja kerjanya, berjudi aja kerjanya. Hingga akhirnya malam dia tertidur. Dalam tidurnya itu dia bermimpi. Dalam mimpi itu dia disiksa di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Separuh tangannya ini udah masuk ke dalam neraka dalam mimpinya, Bu. Tetapi ketika siksa itu sedang menerpanya dalam mimpinya, hingga akhirnya anaknya itu tiba-tiba datang dalam mimpi dan menarik tangannya, menyelamatkan ia ketika itu dalam mimpinya. Akhirnya dia pun terkejut, Bu, terbangun. Maka ternyata ketika dia terbangun, dia dapati tangannya yang sebelah itu udah melepuh, Pak. Tangannya yang sebelah itu udah melepuh, Pak. Artinya masih hidup saja dia, dalam mimpinya udah hangus tangannya, udah melepuh tangannya. Apalagi kalau masuk ke neraka secara benar, begitulah kira-kira. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah akhirnya yang menyebabkan Malik bin Dinar akhirnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya saat dia bertobat, lantas dia taat kepada Allah dan Rasulnya, maka di situ pula lah Allah memberikan kasih sayangnya kepada si Malik bin Dinar ini tadi. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sahabatnya itu Sahal lah yang menjadi saksi bahwa Malik bin Dinar ini sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya taubatnya itu diterima Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa, Bu? Artinya, Bu, Pak, meskipun di hadapan kita itu ada pemabuk, meskipun di hadapan kita itu ada pezina, meskipun di hadapan kita itu ada pencuri, orang yang kerjanya selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan lantas kita sepelekan mereka. Jangan kita merasa hebat dengan amal-amalan kita. Belum tentu orang yang beramal soleh itu dimasukkan Allah ke dalam surga. Lantas mereka yang bermaksiat kita sepelekan, kita hina, kita caci, bahkan kita rendahkan. Nah, itu yang tak boleh dalam ajaran agama kita. Maka tetap ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, lantas Allah
menyayanginya, mengampuni segala kesalahan-kesalahannya, maka bisa jadi itulah cara Allah memasukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini satu contoh betapa dulu meskipun sahabat itu bermaksiat aja kerjanya, tapi pada akhirnya karena tobatnya itu betul-betul taubat, hingga akhirnya dia Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu, jadi sunnahnya kita kalau malam sebelum tidur tuh bertobat. Jadi tobat tuh jangan nunggu sampai nantilah. Jadi nggak ada cerita, Bu ya. Nggak ada cerita ajal. Kalau cerita ajal, nggak ada cerita ajal. Ajal itu nggak menunggu kita tua, nggak. Meskipun kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, nantilah. Kalau aku rasa-rasa usiaku ini masih panjang, jadi tobatnya nanti aja. Jangan. Bisa jadi seperti pohon kelapa tuh, kita tamsilkan ya pohon kelapa, Bu. Pohon kelapa itu pernah enggak Ibu lihat kelapa yang kering yang tua itu masih bertahan di atas? Pernah enggak, Bu? Pernah ya? Pernah enggak Ibu lihat pentil kelapa yang masih muda itu udah jatuh ke bawah? Pernah enggak? Pernah. Itu menunjukkan mati itu enggak ada urusan tua muda. Kalau udah tiba masanya, matilah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Itu kebiasaan dulu orang-orang musyrik itu. Karena takut dia mati, maka mereka tuh buat apa? Buat kotak, peti. Petinya itu kadang terbuat dari kayu, kadang terbuat dari besi, Pak. Untuk apa? Mereka mau bersembunyi di dalam itu, Pak. Mereka mau bersembunyi di dalam itu supaya ketika ajal menjemput nggak menemui mereka. Padahal jelas dalam Quran, ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Itu kalau tidak salah saya surah An-Nisa ayat 78. Dimanapun kau berada, maut pasti menemui kamu, meskipun kau itu bersembunyi di balik benteng-benteng yang kokoh, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingat bahwa mati itu tidak menunggu tua. Ya, Pak. Tidak menunggu usia kita, tidak memperhatikan. Kadang-kadang yang muda itu duluan. Ya, Bu ya. Kadang-kadang yang tua itu sampai sekarang ini masih Allah berikan nikmat sehat luar biasa. Kadang-kadang ibu-ibu yang fokus mendengarkan ceramah ini, itu dipanjangkan usianya. Kadang-kadang yang udah mulai tertidur-tidur, itu singkat usianya. Ya bisa jadi. Kan begitu kan? Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu tadi Bapak dan Ibu, mudah-mudahan ini ada satu pelajaran bahwa pendosa itu akhirnya Allah jadikan menjadi ahlu jannah, ya, ahlul jannah. Dah, yang pertama. Yang kedua ada seorang sahabat Nabi namanya Damrah bin Jundub. Damrah bin Jundub. Tadi Malik bin Dinar. Ini yang kedua, Damrah bin Jundub. Kenapa rupanya? Jadi Damrah bin Jundub ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat ini salah satunya diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Abu Ya'la. Sanadnya baik, bagus. Ibnu Abbas pernah menceritakan bahwa ini ketika mengomentari Al-Qur'an juga. Ini dulu Damrah bin Jundub ini, mohon maaf Bu ya. Beliau ini juga seorang pembunuh. Ini kerjanya membunuh orang. Jadi kalau membunuh orang itu ratusan orang dibunuhnya, nggak tanggung-tanggung, Bu. Hingga akhirnya dia merasa, wow ini maksiat nih, luar biasa nih. Dosanya sangat besar sekali. Hingga akhirnya dia tuh mau bertobat. Hingga dia akhirnya mendatangi seorang alim. Jadi dia katakan, wahai Syekh, aku hendak bertaubat. Bagaimana caranya? Apa kata Syekh tadi? Kalau kau mau bertobat,
mau kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kau tidak bisa kalau hanya tinggal di sini. Kenapa? Seseorang itu dipengaruhi dengan lingkungannya. Kalau lingkunganmu kotor, kalau lingkunganmu itu kerjanya semua berbuat maksiat, bagaimana kau bisa menghindar dari perbuatan-perbuatan yang tak baik itu? Begitulah kira-kira. Hingga akhirnya Pak diperintahkan oleh Syekh Alim tadi, hijrahlah dari sini, pergilah dari sini. Kemana? Sana, pergi ke tempatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga akhirnya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ngapain? Ya belajar agama, supaya ketika belajar agama kau bisa memahami bagaimana konteks agama itu secara utuh, secara komprehensif. Hingga akhirnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia berniat untuk hijrah, berjalan dari tempat yang lama ke tempat yang baru. Ternyata hanya beberapa langkah dia melangkah. Dalam riwayat ini dikatakan, akhirnya Allah cabut nyawanya, Pak. Allah cabut nyawanya. Summa yudrikhul maut. Ini ketetapan Allah. Ketika dia baru beberapa langkah aja mau menuju tempat, sebagaimana disarankan, direkomendasikan seorang alim tadi, akhirnya dia meninggal dunia, Pak. Apa kata Allah dalam Quran? Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Maka saat itu apa yang dia kerjakan, apa yang diniatkan itu mendapatkan pahala di sisi Allah. Artinya tobatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, tapi belum sampai ke tempat tujuannya. Iya. Jadi itulah luar biasanya, Bu. Kalau kita mau berbuat baik, maka itu belum pun kita lakukan, masih niat aja udah dicatat sama Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak ya. Maka kalau mau berbuat baik, niat aja dulu, pasang niat baik-baik, pasang niat bagus-bagus. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam hadis juga ya. Innamal a'malu binniyat. Ini dalam hadis An-Nawawi, Arba'in An-Nawawiyah. Ini hadis yang pertama ya, niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, dan seterusnya sampai akhir. Itu hadisnya panjang sekali. Artinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang berniat mau belajar agama itu bagus. Ibu-ibu datang dari rumah kemari berniat untuk sama-sama sharing tentang agama Islam, mendengarkan tausiah, itu bagus. Karena Bu, ganjarannya sungguh sangat luar biasa. Jadi orang yang duduk di satu majelis, majelisnya itu membesarkan asma Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kalau dia punya dosa maka dosanya itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia punya kesalahan, kesalahannya itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi Ibu berjalan dari rumah pergi ke masjid nih, niatnya bukan hanya untuk ibadah secara mahdhah, tapi untuk menuntut ilmu. Tidaklah tumbuh-tumbuhan, kalaupun ada binatang-binatang, itu semuanya mendoakan Bapak Ibu, semuanya mendoakan Bapak Ibu. Luar biasa enggak? Jadi kalau ada kesalahan-kesalahan kita, duduk kita sejenak di majelis ilmu seperti ini, oh, luar biasa. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tadi tujuannya apa? Supaya kita bisa dan mau belajar agama secara utuh. Barangkali saya sudah pernah sampaikan sama kita bahwa dulu ada 7 orang Yahudi itu pernah bertanya sama Rasul, mendatangi Rasul. 7 orang itu namanya pertama Abdullah bin Salam, ada Ibnu Yamin, ada Sa'labah, ada Sa'ad bin Ka'ab, ada Usaid bin Ka'ab, ada Qais bin Zaid, kemudian ada Sa'ad bin Qais, kalau tak salah saya yang terakhir. Itu mendatangi Rasulullah. Mereka katakan apa? Ya Rasulullah, Yaumus Sabt yaumun azim. Hari Sabtu itu hari yang agung. Da'na linasbita fihim. Boleh enggak kami merayakan hari Sabtu itu? Padahal mereka udah Islam, Bu.
Kenapa? Mereka itu dulu Yahudi masuk ke dalam Islam, tapi mereka tuh nggak paham tentang Islam. Bahwa Islam tuh nggak boleh mencela-mencela. Nah, itu dia maksudnya. Artinya kalau kita memperdalam ilmu agama ini luar biasa. Ya Rasulullah, At-Tauratu kitabullah, da'na linakum lailan. Boleh nggak kami mengamalkan Taurat itu pada malam hari? Padahal mereka udah Islam. Akhirnya turunlah ayat tadi, Quran surah yang kedua ayat 208. Pak Umar bin Khattab itu dulu pernah bawa lembaran-lembaran Taurat. Jalan di hadapan Rasul, ditanya sama Rasul, Umar, apa yang kau bawa? Lembaran Taurat. Apa kata Rasul? Lau kana Musa hayyan ma wasa'ahu illa yattabi'ni. Sekiranya sekiranya Nabi Musa itu masih hidup hari ini, tidaklah dia itu juga menjadi pengikutku, kata Nabi Muhammad SAW. Hingga akhirnya Nabi mengoyak-ngoyak lembaran Taurat itu. Artinya apa? Nabi secara tegas mengatakan bahwa kita sebagai umat Islam itu harus mengamalkan ajaran Islam itu juga secara utuh. Begitu maksudnya. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Udah. Maksudnya apa? Secara utuh ya. Artinya kalau berislam ya Islamnya secara kafah. Ini sebagaimana ayat itu Pak ya. Jadi dalam konteks sejarah pun banyak kisah-kisah terdahulu itu yang menunjukkan bahwa banyak umat Islam itu yang tidak masuk dalam Islam secara kafah. Hingga akhirnya ada salah seorang mufti di kerajaan Banjar, Kalimantan Selatan, itu berkirim surat kepada Muhammad Abduh. Limada ta'khara litaqaddimina ghairuhum. Itu maksudnya kenapa umat Islam ini tertinggal dengan umat-umat lainnya? Itu pertanyaannya. Jadi dijawab Bu, dalam majalah Al-Manar itu Muhammad Abduh. Dia menulis cerita bahwa dia pun dulu pernah ke Perancis. Di Perancis dia pernah nengok kelakuan orang itu ternyata persis seperti ajaran Islam. Tapi ketika dia di Mesir, dia tengok orang-orang Mesir itu kelakuannya itu jauh dari nilai-nilai Islam. Hingga akhirnya dia pun diprotes sama orang Mesir. Ini dulu abad ke-20 akhir ya barangkali. Ada seorang profesor namanya Hussein Askari melakukan penelitian negara paling Islami di dunia. Nah itu dia, negara paling Islami di dunia Pak. Kesimpulannya yang paling Islami itu Selandia Baru. Banyak non-Islam. 5 besar tuh orang negara-negara non-Islam. Indonesia itu posisinya 64. Jazirah Arab itu 100 besar. Di mana negara Islamnya? Ini kan sedih kita kan. Namun sebenarnya kita sebagai umat Islam pun tidak terima sebenarnya, nggak terima. Namun akhirnya ini kalau kita merenung Bu, wah luar biasa. Kenapa? Ini sebenarnya untuk mengingatkan kita hari ini umat Islam itu harus masuk dalam Islam tadi secara kafah. Nah kalau mau belajar Islam, belajarlah secara serius, itu maksudnya. Meskipun ibu-ibu nanti dapat pahala cash, alhamdulillah itu bagian daripada upaya kita. Pahala cashnya itu apa? Oh ternyata nanti dapat sembako pulang. Wah itu ya, alhamdulillah, syukuri. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan, itu pahala cash namanya, Ibu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Udah, 1, 2, yang ketiga. Yang ketiga ada seorang sahabat namanya Nuaiman. Nuaiman ini sahabat yang senang atau suka mabuk-mabukan. Ya, kalau dia datangi Rasul, dia mabuk. Ditanya sama Rasul, Nuaiman, kau mabuk? Iya ya Rasulullah. Dicambuk sama Nabi. Jangan kau ulangi lagi, bertobat. Akhirnya tobat Nuaiman. Besoknya setelah tobat dia ulangi lagi Pak, mabuk lagi. Nuaiman, kau mabuk lagi? Iya ya Rasulullah. Dicambuk lagi sama Nabi. Akhirnya Pak, karena dia bolak-balik begitu aja. Kadang mabuk, kadang tobat, mabuk, tobat, mabuk, tobat. Dia kan macam tobat sambal, Bu ya. Ibu tahu nggak tobat sambal? Orang kalau udah makan sambal ya, kepedasan, kadang-kadang diare yang mencret-mencret, Bu. Disarankan dokter jangan lagi dulu makan sambal. Ya. Tapi setelah sembuh makan sambal lagi dia. Nah, itu maksudnya. Jadi macam tobat ibu hamil juga lah, gitulah kira-kira. Ibu hamil tuh kalau udah melahirkan, ibu-ibu yang merasakan bagaimana sakitnya kalau udah mau melahirkan. Betul Bu? Ibu merasakan nggak? Ada ibu-ibu yang belum melahirkan, yang masih gadis lah, ya kan?
Kalau udah mau melahirkan tuh sakitnya, bertaruh nyawa dia luar biasa. Pertaruhannya nyawa, Bu ya. Iya, nyawa. Nggak mau lagi aku hamil. Kenapa? Sakit ternyata melahirkan. Setelah melahirkan 3 bulan hamil lagi dia. Nah, ini ibu-ibu nih. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dah. Akhirnya apa kata sahabat? La'natullahi ala Nuaiman. Semoga Allah melaknat Nuaiman. Kata Nabi, jangan kalian laknat Nuaiman. Enggak boleh. Maksudnya, Pak, kalau ada orang yang kerjanya maksiat, enggak boleh kita hina. Itu. Enggak boleh kita laknat dia. Diajak supaya mereka mau datang ke masjid ini. Ya, Bu ya. Nabi itu, aku enggak pernah diajarkan untuk melaknat manusia, kata Nabi. Yang Allah perintahkan kepada aku itu untuk mengajak manusia taat kepada Allah, yakin kepada Allah, bukan untuk melaknat. Ya, kalau untuk melaknat kan bahaya, Pak ya. Maka Bapak Ibu, orang semakin jauh dengan Islam. Islam itu rahmat, rahmatan lil alamin. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya betul-betullah Nuaiman itu tobat. Ternyata tobat ya. Ternyata Nuaiman itu mabuk cuman untuk cari perhatian Nabi aja, Pak. Itu salah satu alasan dia mabuk, untuk cari perhatian Nabi. Hingga akhirnya suatu ketika dia tahu Nabi ini sedang bersedih. Karena ketika itu meninggallah istri Nabi, istri yang pertama tentunya, Khadijah al-Kubra, Khadijah. Nabi ini sedihnya bukan main, Bu. Maka ketika itu kan disebut dengan Amul Khuzni, Pak ya, tahun duka cita. Karena Nabi itu bersedih. Hingga akhirnya Nuaiman ini ingin membuat Nabi senang. Dia ingin membeli kado ataupun hadiah untuk Nabi. Jadi yang dia beli itu apa? Yang dia beli itu Bapak Ibu, kambing 2 ekor. Kambingnya besar-besar. Dia beli sama siapa? Dia beli kambing kepada Zaid bin Sabit. Dia datangi Zaid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zaid. Iya, ada apa? Ada apa Nuaiman? Aku ingin membeli kambingmu. Berapa? 2 ekor. Wah, luar biasa, baik. Carikan yang paling bagus ya. Iya, dicarikan Pak, yang paling bagus kambing tadi. Hingga akhirnya, tolong nanti antarkan ke rumah Rasulullah. Ini hadiah dariku. Oke lah kalau begitu. Tapi uangnya nanti minta sama Rasul. Dia mau ngasih Rasul, tapi disuruhnya minta uang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga akhirnya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dibawalah oleh Zaid kambing 2 ekor tadi mendatangi atau menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Rasulullah, ini ada kambing 2 ekor. Dari siapa? Dari Nuaiman. Ini hadiah. Yang tadinya Nabi sedih tersenyum. Kenapa? Luar biasa Nuaiman. Dia memperhatikanku dalam diamnya. Begitulah kira-kira. Dia ternyata ingin membuat hatiku senang. Oke. Sampaikan salamku kepada Nuaiman dan terima kasih sampaikan juga kepadanya. Iya. Dah begitu, Bu. Zaid enggak pikir-pikir dari depan rumah Rasul. Zaid, kenapa kok enggak pikir-pikir? Uangnya mana ya Rasulullah, kata. Padahal itu dari Nuaiman, Pak. Uangnya mana ya Rasulullah? Loh, tapi ini hadiah dari Nuaiman. Ditengoklah sama Rasulullah, terlihat rupanya Nuaiman itu sedang bersembunyi di balik pohon kurma. Nampak sama Rasulullah. Memanglah Nuaiman, berani-beraninya kau ngerjai aku, gitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasul tersenyum ketika itu, Bu. Ini salah satu pendosa yang akhirnya nanti dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat lain pun, Pak, Bu, ini riwayat tentang Nuaiman ini banyak diceritakan dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, dalam Sunan Ibnu Majah ada, di dalam Syiaru A'lamin Nubala, itu karya Imam Az-Zahabi. Banyak ya, Pak, kisah riwayat-riwayat terkait dengan Nuaiman. Ini sahabat yang jahil, dulu pendosa tapi akhirnya dia mati dicintai Allah dan Rasulnya. Jadi Nuaiman, ya Rasulullah, ini madu ya Rasul, ya. Akhirnya karena ini merasa itu hadiah dari Nuaiman, Bapak Ibu, akhirnya madu tadi dimakan bersama Rasul, diminum bersama dengan sahabat-sahabat lainnya. Hingga akhirnya Nuaiman yang ketika ngasih madu dia pergi. Hingga akhirnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
setelah madu tadi habis diminum, dimakan oleh Rasul bersama sahabat lainnya, Nuaiman datang bersama dengan penjual madu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Nuaiman? Itu siapa yang bersamamu? Ini penjual madu yang barusan kalian makan, kalian minum ya Rasulullah. Ya kenapa rupanya? Madu yang kalian makan minum tadi itu belum saya bayar. Jadi Rasulullah yang membayar madu tadi. Begitu kata Nuaiman. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu. Kau begitu pula, tapi ini hadiah darimu. Ya Rasulullah, kau kan tahu sebagaimana aku, kata Nuaiman. Tidaklah aku ini, kalau ada sesuatu yang aneh, makanan yang baru, orang berjualan datang kepadaku, lantas itu aku beli. Nah, tahu kan ya Rasulullah? Nah, kalau begitu Rasulullah, oh beraninya kau sama aku ya Nuaiman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berani-beraninya kau mengerjaiku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga akhirnya Rasul pun bingung. Rasul ajak sahabat-sahabat lainnya, oke, mari kita ta'awunan. Nah, itu mari kita ta'awunan untuk membayar madu yang telah kita makan tadi. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika itu Rasul tersenyum. Jadi Rasul itu sebenarnya sosok bukan yang hanya sekadar kaku gitulah kira-kira Pak ya. Rasul itu juga cair bersama dengan para sahabat lainnya. Ini menunjukkan Rasul itu juga dulu suka bermusyawarah dengan sahabat-sahabat lainnya. Kenapa? Karena memang musyawarah, muzakarah, duduk bersama, silaturahim itu tradisi yang mesti dihidupkan dalam konteks umat Islam. Maka sebenarnya musyawarah, muzakarah, duduk bersama, silaturahim itu bagus. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Udah. Dalam riwayat lain juga diceritakan begini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dulu Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar itu pernah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Ya Rasulullah, aku akan pergi berdagang. Kemana? Ke Syam. Syam itu dulu pusat kerajaan Bizantium, Pak. Apapun ada di Syam itu. Semua komoditas, barang ekonomi itu ada di Syam. Hingga akhirnya memang dulu orang kalau berdagang itu ke Syam. Syam itu dalam konteks sejarah namanya ada jalur sutra darat. Jalur sutra darat itulah nanti yang menembus Syam, wilayah utara Hijaz. Hijaz itu dulu disebut-sebut, tapi hari ini udah nggak ada lagi Hijaz. Nah, Makkah, Madinah itulah Hijaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mau kau ajak wahai Abu Bakar? Kata Rasulullah, aku izin mengajak dua sahabatmu ya Rasul. Siapa? Yang pertama yang akan aku ajak itu adalah Nuaiman. Nah, Nuaiman. Iya. Apa rupanya yang mau kau kasih tugas sama Nuaiman? Nah, nanti di sana dia nengok-nengok aja pun enggak apa-apa lah, begitu kata Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang satu lagi siapa yang mau kau ajak? Maka satu lagi yang mau kau ajak itu sahabatmu yang paling amanah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa namanya? Namanya Uraikid bin Harmalah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hingga akhirnya diajalah dua orang ini pergi ke Syam. Sampai di Syam akhirnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika itu Bapak Ibu membiarkan si Nuaiman untuk sesuka hatinya mau dia buat, enggak dikasih amanah apapun. Hingga akhirnya satu sahabat yang amanah tadi dikasih amanah. Amanahnya apa? Menjaga bekal yang mereka bawa. Jadi bekal tadi tolong dijaga sampai aku kembali dari pasar, baru kita makan bareng-bareng. Gitulah kira-kira. Pergilah Sayyidina Abu Bakar ke pasar, hingga akhirnya Nuaiman itu katakan kepada sahabatnya, "Wahai sahabatku, jam 11 ini, perutku udah mulai lapar. Perutku udah lapar." Iya. Lantas berikanlah kepadaku makanan yang kau pegang itu. Enggak. Kenapa? Ini amanah dari Sayyidina Abu Bakar. Kasih enggak? Enggak.
kalau kau tak memberinya kepadaku, aku akan buat masalah samamu. Ini kan kebiasaan Nuaiman tuh Pak ya. Nuaiman itu salah satu sahabat yang kalau dia melihat orang, tidaklah orang lain itu dikerjai. Jadi suka mengerjai orang. Nah, inilah orang. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kalau memang kau tidak memberi sepotong roti itu kepadaku, berarti kau buat masalah samaku. Tunggu aja. Akhirnya ditunggu Pak. Pergilah Nuaiman ke pasar. Ditengoknya di pasar itu ada yang menjual hamba sahaya. Jadi ketika dia tanya, ini hamba sahaya ini berapa harganya? 100 dirham. Kalau yang ini berapa? 200 dirham. Kalau yang ini berapa? 300 dirham harganya. Oh, oke lah. Aku ingin menjual hamba sahaya harganya 20 dirham aja. Kagetlah semua orang. Kenapa? Loh, kok bisa murah harga hamba sahaya? Iya murah. Jadi semua mendekati Nuaiman. Tapi hamba sahaya yang mau aku jual ini, kenapa harganya murah? Itu karena dia punya aib, dia punya cacat. Apa rupanya cacatnya? Cacatnya kalau dia mau ditangkap, dia nggak akan mengaku sebagai hamba sahaya. Dia akan mengaku sebagai orang yang merdeka. Iya. Akhirnya udah, mari aku yang beli. Akhirnya Pak, dibeli 20 dirham aja. Yang membeli tadi diajak sama Nuaiman kepada sahabatnya tadi. Mana hamba sahayanya? Itu orangnya yang sedang berdiri menjaga makanan. Tangkap aja. Akhirnya Pak ditangkap Pak. Ketika ditangkap, menjerit-jeritlah tadi sahabatnya tadi yang menjaga makanan. Aku bukan hamba sahaya, aku orang merdeka. Kenapa kau menangkapku? Wah, aku udah tahu aibmu. Kau kalau ditangkap pasti nggak mengaku sebagai hamba sahaya. Maka udah ayo ikut aku. Kalau dulu kan Pak, hamba sahaya Bu, itu nggak penting dia mengaku atau tidak, ganteng atau tidak, nggak peduli. Yang penting dia itu mau bekerja dan diambil tenaganya untuk membantu tuannya, begitulah kira-kira. Akhirnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah begitu Sayyidina Abu Bakar datang menjumpai Nuaiman. Nuaiman, mana sahabat kita yang menjaga ini tadi? Akhirnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, udah aku jual wahai Abu Bakar. Kenapa kau jual? Ini orangnya polos sekali Bu. Nuaiman ini polos sekali Pak, saking polosnya apapun yang dia lakukan itu dia katakan dengan jujur. Udah aku jual. Oh memanglah kau Nuaiman. Mana kau jual tadi? Di pasar sana. Ayo kita datangi. Akhirnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ditebuslah sahabatnya tadi ya, dibayar, dibawa pulang. Pulanglah Sayyidina Abu Bakar bersama dengan dua sahabat Nabi tadi pulang ke Madinah. Sampai di Madinah bertemu dengan Rasulullah dan diceritakan kepada Rasulullah. Ketika diceritakan kepada Rasul, dalam satu riwayat dikatakan, wadhahikan nabiyyu hatta wadatna wujuduh. Nabi itu tertawa sampai gerahamnya nampak Pak. Kenapa? Oh ini sahabat ini aneh. Jadi ternyata Rasul pun itu bisa tertawa. Jadi bukan Rasul itu orangnya kaku, enggak. Rasul tertawa. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa Nabi merasa geli sampai-sampai kalau ada tamu itu diceritakan sampai Nabi. Setahun lamanya Nabi kalau ada tamu, tiap ada tamu diceritakan kisah tentang Nuaiman menjual sahabatnya ini. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah kerja Nuaiman ini. Maka dia selalu saja mengerjai orang yang ada di dekatnya. Bahkan saking cintanya Rasulullah kepada Nuaiman, karena sering membuat Rasul tertawa Pak. Jadi hikmahnya sebenarnya kita ini kalau bisa menjadi penghibur untuk saudara kita itu baik, bagus. Jangan sampai kita nih kedatangan kita itu tak diinginkan orang lain. Datang pula Bu Juminah tuh, benci kali aku. Nah, jadi kalau udah ada kawan yang seperti itu, ini kacau lah nih. Datang pula Pak Tukimin tuh, entah apa pula urusannya nih kepada. Udah seperti itu Pak, berarti udah dibenci lah kita. Kita bukan berarti mau mencari bagaimana nilai kebaikan kita di hadapan orang, enggak. Tapi dengan kehadiran kita, maka kehadiran kita itu selalu membuat orang lain itu tersenyum, tertawa. Hingga terakhir Pak ya,
Nuaiman meninggal, itu yang memandikan jenazahnya Rasulullah. Nuaiman meninggal yang mengafani Rasul, kemudian yang menyolatkan pun Rasul. Terakhir Pak, Bu, singkat aja, 1 menit lagi. Jadi ketika sahabat-sahabat semua udah pulang, Rasul tetap di atas kuburnya. Nuaiman diajak sama sahabat lain, ya Rasul ayo pulang. Enggak, aku ingin menunggu sampai malaikat mungkar nangkir itu datang menanyai Nuaiman. Kalau misalnya Nuaiman salah dalam menjawab, aku akan bantu dia. Begitu kata Rasulullah. Datanglah akhirnya malaikat mungkar nangkir. Ini kan Bu, salah satu mukjizat Nabi itu bisa mendengarkan malaikat menanyai arwah jenazah yang ada di dalam kubur. Datang malaikat mungkar, ya assalamualaikum ya ahlal jannah. Itu kata malaikat mungkar nangkir. Ini jadi ahli surga Pak. Jadi ahli surga. Man rabbuka? Allahu rabbi. Man nabiyuka? Apa kata Nuaiman? Apa? Enggak dengar aku. Coba ulangi. Gitu kata Nuaiman dalam kubur tadi. Man nabiyuka? Jangan kuat-kuat gitu. Kenapa? Tuh orang yang masih di atas. Jadi bilang ke Nabi Pak. Nabi ketika itu dalam riwayatnya tersenyum melihat Nuaiman. Di alam barzah pun masih bisa membuat Nabi tersenyum. Ini riwayatnya dalam Musnad Imam Ahmad. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, artinya mudah-mudahan kita semua ini bisa menjadi sosok yang bisa membuat hati saudara-saudara kita gembira. Ya Pak ya. Jadi hari ini BKM membuat ibu-ibu tersenyum karena ketika pulang bawa sembako. Nah gitu Pak ya. Jadi alhamdulillah. Mudah-mudahan ini menjadi barokah, menjadi pengurus, dan insya Allah yang bersedekah itu juga menjadi barokah dalam usia dan rezekinya Pak ya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wahdina siratan mustaqima faghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil wa ja'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan tayyiba wa amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.